Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Nasib dan takdir, apakah Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan atau kita sendiri yang berkuasa untuk menentukan nasib dan takdir kita? Dulur-dulur semua, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin mengajak panjenengan semua untuk sinau bareng, ya, untuk belajar bareng tentang nasib dan takdir, yang tentunya hampir semua orang berpikir, percaya, yakin bahwa nasib dan takdir kita sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa atau sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, untuk itu Mas Wahyu ingin menyampaikan bagaimana sih nasib dan takdir kita itu, siapa sih yang menentukan? Apakah benar Tuhan yang menentukan atau kita sendiri yang harus menentukan nasib dan takdir kita? Tentunya apa yang ingin Mas Wahyu sampaikan ini bukanlah sebuah paksaan ya, untuk jenengan percaya, untuk jenengan yakin, bukan. Tetapi monggo, karena tujuan kita adalah sama-sama belajar. Jadi silahkan dicerna dengan baik, dipahami, dimengerti. Kalau memang sesuai dengan pola pikir, sesuai dengan keyakinan panjenengan, silahkan diterapkan di dalam kehidupannya. Kalau tidak, dibuang saja. Karena kita tidak ada tujuan untuk memaksa, ya. Kita tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa paling hebat, tidak. Kita semua sama, niat dan tujuan kita adalah kita sama-sama belajar bareng agar kita bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya. Untuk itu, kalau kita bicara tentang nasib dan takdir ya dulur-dulur, kalau buat Mas Wahyu secara pribadi, nasib itu adalah sebuah proses, sedangkan takdir adalah hasil dari sebuah proses tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa nasib itu adalah perjalanannya dan takdir itu adalah finishnya. Makanya disebut bahwa takdir itu adalah rahasia. Karena apa? Karena takdir itu baru kita ketahui setelah kita merasakan, atau setelah kita melihat, atau setelah kita mendengar. Intinya bisa dikatakan takdir ketika kita sudah mengalami atau menjalaninya. Nah, prosesnya ini tadi adalah nasib. Nah, lalu kalau nasib adalah proses dan takdir adalah hasil daripada proses, kalau kita bicara tentang kehidupan duniawi ya, yang kita bahas ini, berarti siapa yang punya kuasa untuk menentukan nasib dan takdir atas kehidupan kita? Jawabannya adalah kita sendiri. Jadi panjenengan sendirilah yang bisa menentukan nasib dan juga takdirnya panjenengan. Kenapa? Ya sudah jelas sekali. Jikalau panjenengan ingin menciptakan takdir yang baik,
takdir yang sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan, maka jenengan harus mampu memprosesnya dengan baik sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Jadi panjenengan yang punya hak, yang punya kuasa, yang wajib untuk menentukan nasibnya panjenengan atau untuk menentukan proses hidupnya panjenengan supaya bisa berakhir di garis finish dengan baik sesuai dengan apa yang jenengan inginkan, atau supaya bisa kejadian takdir yang kita inginkan. Makanya banyak sekali yang berpikir bahwa takdir itu rahasia. Itu rahasianya daripada yang maha kuasa. Itu betul sekali. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi setidaknya jika kita mampu memprosesnya dengan benar, kita juga akan sampai kepada takdir kita yang benar juga. Ibaratnya begini ya, Mas Wahyu kasih contoh. Kalau kita berdoa, misalkan berdoa ingin punya uang misalkan, ya, berdoa ingin punya uang. Nah, doa ini adalah sebuah pengharapan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan ini sifatnya adalah rahasia. Apakah nanti kita bisa dapat uang atau tidak? Nah, kalau digambarkan sama saja dengan kita ini sudah mencoba untuk mewujudkan sebuah takdir. Nah, lalu untuk mewujudkan takdir tersebut, yang kita belum tahu bahwa takdir itu nanti akan terjadi, jadi belum dikatakan bahwa itu adalah takdir kita nanti, karena masih belum terjadi, masih rahasia. Tetapi kita sudah mohonkan ini di dalam doa, bahwa kita ingin punya uang. Lalu kita menjalani prosesnya. Bisa dengan bekerja, bisa dengan mencuri, merampok, atau dengan cara-cara yang lain. Nah, ketika kita sudah mengambil langkah untuk memprosesnya atau untuk menjalankan nasib kita ini, disinilah yang mampu mempengaruhi untuk kita sampai atau tidak kepada takdir kita, yaitu punya uang itu tadi. Jadi panjenengan sendiri yang berhak menentukan. Panjenengan sendiri yang punya kuasa untuk menentukan. Panjenengan mau pilih proses yang mana. Misalkan, panjenengan lebih memilih mencuri misalkan. Mohon maaf ya, ini hanya sebuah contoh. Nah, ketika panjenengan mencuri, terus panjenengan bukannya dapat uang, tapi panjenengan tertangkap. Nah, nasib buruk terjadi. Karena prosesnya, proses yang buruk yang jenengan ambil. Langkah yang buruk yang panjenengan ambil. Sehingga nasibnya panjenengan jadi buruk juga, yaitu panjenengan tertangkap. Dan panjenengan harus berurusan dengan hukum. Sehingga doa yang panjenengan mohonkan kepada Yang Maha Kuasa untuk panjenengan mempunyai uang tadi tidak terlaksana. Sehingga takdir yang baik yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Karena panjenengan memilih nasib atau proses yang buruk ini tadi. Baru di sini terjadi takdir yang rahasia itu tadi. Apa? Jenengan tertangkap dan jenengan dihukum. Ini yang disebut rahasia.
Nah, kalau dikembalikan, siapa berarti yang menentukan nasib dan takdir itu? Ya kita sendiri. Ini lepas dari unsur ilahi, ya, lepas dari bahwa kita itu bukan semata-mata bahwa kita itu hidup itu sendiri, bukan. Semua ini sudah diberikan, sudah sepenuhnya dikuasakan kepada kita sebagai manusia. Oleh siapa? Oleh Gusti Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, atas dasar itulah semua yang ada di jagat raya ini tergantung kita. Jadi kalau panjenengan ingin nasibnya baik, ya prosesnya harus dijalani dengan baik supaya nanti takdirnya menjadi baik. Jangan sampai kepingin nasibnya baik tapi proses yang dijalaninya buruk sehingga ya nasibnya jadi buruk. Takdir yang akan terjadi adalah takdir yang buruk. Atau mungkin kalau ada orang bilang, oh senasibe mungkin jadi orang yang miskin, atau jadi orang yang banyak masalah, atau jadi orang yang sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bukan wis nasibe, tapi itu karena kita sendiri. Makanya, monggo kita menggunakan pola pikir kita, menggunakan akal sehat kita, menggunakan hati kita, menggunakan iman kita. Kita meyakini, mengimani bahwa semuanya, segala sesuatunya yang berhubungan dengan unsur kehidupan di jagat raya ini sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa dan diberikan sepenuhnya kepada kita sebagai manusia. Tinggal bagaimana kita mampu mengelolanya, tinggal bagaimana kita mampu mengambilnya, tinggal bagaimana kita mampu menjalankannya, dan tinggal bagaimana kita mampu menikmatinya. Bahkan banyak juga yang bilang bahwa Tuhan tidak akan merubah nasibmu jika kamu tidak mau merubah nasibmu sendiri. Tetapi di dalam kenyataannya kita tidak bisa menerapkan itu. Jadi pesan dari Mas Wahyu untuk dulur-dulur semua, dari apa yang kita sampaikan ini tadi, nasib dan takdir kita sendiri yang menentukan. Jadi tinggal bagaimana kita memprosesnya atau menjalankan nasib kita, semuanya tergantung kita sendiri. Tentunya bukan semata-mata pribadi kita saja sebagai seorang manusia yang bisa menentukan nasib dan takdir kita, tetapi juga atas dasar keyakinan dan keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Untuk itu, tetap menggunakan akal sehat kita, menggunakan pola pikir kita yang bijak, yang baik, yang benar, dan juga menggunakan hati atau keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin ini yang bisa sedikit Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan-panjenengan tentang nasib dan takdir. Sekali lagi, yang kita bicarakan ini tadi adalah nasib dan takdir kehidupan kita di jagat raya ini. Yang mana memang semuanya sudah
disiapkan atau disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi jika kita tidak mau mengambilnya, kita tidak mau menjalankannya dengan baik, dengan benar, jangan berharap kita akan mampu mendapatkan hal yang baik dan yang benar juga di dalam nasib dan juga takdir kita. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan jika ada kurang lebihnya, atau ada perkataan Mas Wahyu yang mungkin menyinggung, tidak sesuai dengan pikiran panjenengan, tidak sesuai dengan keyakinan panjenengan, Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.